tidak apa-apa. Gak minta, Allah gak minta hartamu, Allah gak minta duitmu, Allah gak minta balasan dari kamu manusia. Illa, kata Allah, kecuali mawaddatan fil qurba, berkasih sayanglah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yawmina hadha ila yawmid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يقولون آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدو به من نعمه وأحبني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan Allah memberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah adalah seorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tidak bisa dikatakan dia mencintai Allah terkecuali dia harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang itu tidak bisa dikatakan mencintai Rasulullah terkecuali dia harus membuktikan dulu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah umat Islam, kalau sudah para ulama benar-benar mereka membuktikan cintanya kepada Rasulullah, maka insya Allah semuanya bisa bersatu dan Islam tidak akan bisa dikalahkan. Karena yang bisa mempersatukan umat salah satunya adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Yaitu apa? Bukti cinta kita kepada Rasulullah salah satunya yang terpenting yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah, semua itu ada prosedurnya. Ketika Anda mengalami satu penyakit, Anda ke dokter, tidak serta-merta dokter itu akan langsung memberikan obat, benar-benar. Tapi dokter tadi akan mendiagnosa dulu apa yang dirasakan, apa penyebabnya orang sakit, apa makanan yang dia makan. Semuanya itu harus didiagnosa dan harus diperbaiki satu persatu dari bawah. Begitu pula Anda membangun rumah atau membangun sebuah kehidupan atau sebuah bangunan, kalau Anda tidak menggunakan fondasi yang kuat, maka rumah tidak akan terbangun dengan baik dan rumah tadi akan menjadi rumah yang meroboh. Dan salah satu fondasi yang menyebabkan rumah kuat adalah rumah persatuan itu kuat adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini ya Pak yang dimuliakan oleh Allah. Hubungannya apa? Kok Islam bisa menjadi
menjadi umat Islam ini bersatu dengan cinta kepada Nabi Muhammad? Jelas ada hubungannya. Karena umat Islam bersatu menegakkan satu kalimat karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika perang Badar, mereka notabene-nya bukan orang-orang yang pintar perang. Maksudnya belum siap perang saat itu, karena memang tidak bermaksud untuk perang. Mereka hanya bermaksud untuk mencegah kafilah Abu Sufyan mengambil harta-harta mereka yang sudah dirampas sebelum mereka berhijrah. Tapi apa yang terjadi? Dikabarkan bahwa umat Islam dipimpin Nabi Muhammad siap untuk berperang menyerang daripada kafilahnya Abu Sufyan, sehingga ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu membentuk satu pasukan dan mereka semua bertemu di Badar. 313 kurang lebih melawan 1000 orang kurang lebih. Dan dimenangkan oleh siapa? Dimenangkan oleh umat Islam. Oke, kalau kita bicara mukjizat, memang mukjizat. Tetapi apa yang menyebabkan umat Muslim saat itu yang sedang berpuasa di bulan Ramadan dengan persiapan seadanya, mereka bisa menerkam orang-orang kafir yang sampai lari tunggang-langgang seperti domba-domba yang diterkam oleh singa-singa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kekuatan terbesar mereka? Senjata pas-pasan. Jumlah mereka pas-pasan, tapi kekuatan yang terbesar cintanya mereka kepada Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Makanya para sahabat Nabi Muhammad itu ibadahnya gak begitu wah. Kalau kita lihat sholatnya gak ratusan rakaat. Mereka yang bekerja di pasar, mereka yang jual beli, ibadahnya gak ratusan rakaat, zikirnya gak ratusan ribu zikir dia baca. Tapi mengapa dia mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka siap membuktikan, dan mereka membuktikan, makanya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyya. Mereka membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Ketika kita ingin menjadi seseorang yang sukses dalam hal apapun, terutama ukhrawi, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dunia orang yang bahagia, orang yang mendapat cintanya Rasulullah. Jadi jangan cuma kita mengatakan cinta, saya bilang cinta, tapi tidak ada buktinya cinta kita kepada Rasulullah. Di dunia dan di akhirat juga orang yang paling bahagia adalah mereka yang mencintai Rasulullah. Rasulullah SAW telah bersabda, almar'u ma'a man ahabba, atau anta ma'a man ahbabta. Engkau besok di akhirat akan berkumpul dengan siapa yang engkau cintai. Di dunia pun engkau akan berkumpul dengan siapa yang engkau cintai. Kalau Anda benar-benar ingin berkumpul besok di akhirat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buktikan cinta kita sama Rasulullah. Jangan cuma kita mengatakan cinta, tapi tidak ada buktinya sama Rasulullah. Itu namanya cinta tanpa bukti. Kalau cinta tanpa bukti itu namanya gombal, bukan cinta. Cinta itu harus ada, bisikin mahabbah itu harus ada buktinya kita mencintai Rasulullah. Apa buktinya? Gak cuma kita berjuang, gak cuma kita baca sholawat, gak cuma kita menghidupkan sunnah. Itu bagian-bagian cinta dari Rasulullah. Tapi yang terpenting, yang sekarang sudah banyak dilupakan oleh umat, adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ini yang saya mau sampaikan dimanapun. Saya mau
isi ceramah dimanapun saya diizinkan oleh Allah bicara, ini yang mau saya sampaikan. Sebab apa? Ini fatal memang yang dibilang Allah. Sekarang banyak para ulama, sebenarnya saya kalau mau menyampaikan ini bab cinta kepada keluarga Nabi, bagian dari keluarga Nabi itu ya ahli bait Nabi, yang anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tabu. Seorang habaib menyampaikan seperti ini sebenarnya tabu. Tapi karena sekarang sudah banyak yang tidak menyampaikan hal ini, bahkan sengaja mungkin menutup-nutupi hal ini, bahkan hadis-hadis kadang yang disampaikan ini taraktu fikum at-taqalid, aku meninggalkan kepadamu dua hal yang kau pegang saat ini, nanti engkau akan selamat. Dua hal itu kalau engkau pegang sampai yaumil qiyamah. Banyak yang disampaikan oleh para dai, yaitu kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahku. Betul, gak salah, memang ada riwayat itu sahih. Tapi ada riwayat juga yang sahih, yaitu kitabullah dan itrah ahlil bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ini yang banyak tidak disampaikan, padahal sesuai dengan ilmu mustalah al-hadis. Yang kedua ini jalur periwayatannya lebih banyak. Entah wallahu a'lam bishawab. Ini penting untuk saya sampaikan. Kita tidak akan menemui kemenangan orang-orang Islam ketika umat Islam tidak benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Ketika mereka benar-benar berjuang bukan karena Rasulullah, ketika benar-benar kita berjuang bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena cinta kita Nabi Muhammad, bukan karena kita membela muruah Nabi Muhammad, dan mencintai Nabi Muhammad. Syarat utamanya mencintai keluarga Nabi Muhammad. Dan ini bagian dari syariat yang kita lupakan, banyak dilupakan oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Kulla as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba." Al-ayat. Kulla as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah, atas petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, dakwah yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, Allah tidak akan meminta bayaran, Allah tidak meminta balasan. Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, kita ini dijadikan oleh Allah menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, jadi umat yang paling baik yang dimunculkan di akhir zaman. Semua karena siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang lain masuk ke dalam surganya Allah terkecuali kita dulu nanti akan masuk ke surganya Allah. Amin. Umatnya Nabi Muhammad dulu menginjakkan kaki bersama Rasulullah, baru umat-umat Nabi yang lain. Ini semua berkat sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Umat di akhir zaman bermaksiat dengan segala maksiat, bahkan maksiat umat-umat terdahulu dikerjakan di zaman sekarang, tapi tidak langsung disegerakan adabnya oleh Allah. Kalau umat-umat terdahulu langsung disegerakan. Kaum Nabi Ad menentang Nabi Hud, kaum Ad menentang Allah, langsung dihabiskan dengan air kuyuh 7 hari 8 malam. Kaum Tsamud menentang Allah, langsung diteriaki sama malaikat Jibril, mati satu kaum semuanya. Fir'aun menentang Allah, langsung ditenggelamkan oleh Allah. Zaman ini Fir'aun ada, bahkan Fir'aun di zaman ini lebih jahat dari Fir'aun di zaman itu. Abu Jahal ketika akan dibunuh dalam riwayat, ketika akan dipenggal, Abu Jahal mengatakan, jangan penggal saya seperti itu, penggal di bagian dada, tunjukkan kepada Muhammad bahwa saya mati bangga musuh ini. Fir'aun di zaman Nabi Musa ketika akan tenggelam, dia kapok, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi dia ditenggelamkan oleh Allah karena idza balaghatil hulqum, nafasnya sudah sampai tenggorokan dan diterima tobatnya sama Allah. Firmannya akhir zaman
nggak ngomong mau tobat, tapi malah menentang Rasulullah. Tapi adab diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunggu tobatnya kita. Semua berkat siapa? Semua maksiat umat zaman dulu ada di zaman sekarang. Maksiatnya kaum Nabi Lut yang menyebabkan mereka negaranya dibalik kaum Sodom itu. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim matara. Apa yang mereka lakukan? Salah satunya kata Allah, mereka melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan di alam. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. LGBT, lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Sekarang ada malah didukung oleh sebagian orang yang mengatakan muslim. Tidak langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tunggu taubatnya oleh Allah. Semua berkat siapa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. La as'alukum alaihi ajran. Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, Allah atas petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad tidak meminta terima kasih apa-apa. Gak minta. Allah gak minta hartamu, Allah gak minta duitmu, Allah gak minta balasan dari kamu manusia. Illa, kata Allah, kecuali mawaddatan fil qurba, berkasih sayanglah kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dan jangan disampaikan. Makanya terkadang diagnosa kita itu nggak tepat. Kita kepengen umat Islam menang, kita kepengen umat Islam kuat, kita pengen perjuangan kita diridhoi oleh Allah, kita pengen unsurna fainallahu khairun nasirin, Allah membantu kita. Tetapi kita tidak pernah membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Allah akan membantu kita kepada yang dimuliakan Allah? Letak cintanya Allah itu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan cinta sampai di dalam Sahih Bukhari. Anda kalau punya Sahih Bukhari, adalah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad yang paling sahih. Sekitar 6.000 sekian hadis dikumpulkan Imam Bukhari yang paling sahih, dikumpulkan dalam satu Sahih Bukhari. Di dalamnya terdapat diabadikan perkataan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yaitu apa? Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Perhatikanlah kalian, perhatikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhatian kepada anak cucu, dengan keluarga ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Ada ketika menyantumkan cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad, ada dikatakan Rafidah, jangan takut. Jangan takut ketika Anda menyampaikan untuk cinta keluarga Nabi, Anda dikatakan Syiah. Jangan takut. Kita lebih berhak daripada orang Syiah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, kita lebih berhak atas Nabi Musa daripada orang Yahudi. Nabi Rasulullah SAW ketika Asyura mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, maka ditanya sama Nabi Muhammad, itu orang-orang sedang apa orang Yahudi? Mereka berpuasa ya Rasulullah karena merayakan kemenangan Musa alaihissalam di Asyura ini, 10 daripada Muharram. Maka Rasulullah memerintahkan, Rasulullah mengatakan apa? Kata-kata Rasulullah yang fenomenal, nahnu ahabbu bi Musa, kita lebih berhak dari Musa, kita lebih berhak mencintai ahli bait Nabi Muhammad daripada orang-orang Rafidah, daripada orang-orang Syiah. Kita lebih berhak. Mereka sesungguhnya tidak mencintai anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut menyampaikan ini, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang menyebabkan besok kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak Sayyidina Abu Bakar di dalam Sahih Bukhari tidak Rasulullah sebagaimana hadis yang saya sampaikan di awal saya khutbah. Ahibbullah, kata Rasulullah, lima yudhukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah
yang telah menghidupkan, memberikan kamu makan daripada rezeki-rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Wa ahibbuni, kata Rasulullah, lihubbillah, dan cintailah aku karena engkau mencintai Allah. Wa ahibbu ahlal baiti lihubbillah, dan cintailah keluargaku karena mencintai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari syariat. Kalau kita pegang kitabullah wa ikrah ahlil bait, kita akan berjumpa nanti di haudnya Nabi Muhammad, akan bersama Nabi Muhammad. Dahulu di India ada seorang Habib namanya Habib Sulaiman. Jadi sekarang ini kan di Lombok mulai banyak para habaib datang, keberuntungan. Mulai banyak anak cucu Nabi datang, keberuntungan. Berarti bencana-bencana yang terjadi di pulau ini segera akan diangkat oleh Allah SWT. Yang namanya bencana banjir, bencana ekonomi, bencana gempa, insya Allah diangkat oleh Allah. Dengan kabar gembira didatangkannya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Pernah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang Habib di India namanya Habib Sulaiman. Kebetulan rumah Habib ini bersampingan dengan rumah seorang Hindu. Karena sekarang mungkin keluarga pedanda. Subhanallah, setiap hari ada satu orang dari keluarga itu yang memang dia punya kelebihan. Ya orang Hindu yang entah dia sekte apa sehingga dia punya kelebihan. Setiap dia keluar dari rumah akan pergi ke tempat kerjanya, dia selalu bersalaman dengan Habib Sulaiman dan dicium tangannya. Orang Hindu setiap hari, karena dia melihat ada cahaya yang lain di dalam diri seorang Habib. Dia sempat ditegur oleh keluarga, engkau ini, kita ini masyarakat Hindu, nggak perlu kita baik saja sama dia, nggak perlu Anda sampai setiap hari salaman, cium tangan kepada dia. Maka orang yang dimuliakan oleh Allah, dia mengatakan, saya menghormati dia karena dia ini keturunan orang mulia. Saya berharap dengan salaman kepada dia, saya ikut mendapatkan kemuliaan. Maka orang muda, subhanallah, ketika dia mati, ya sama Hindu kan, ketika mati dia dibakar, itu ngaben, ya. Ketika dia dikremasi atau dibakar dengan ada upacaranya, semua tubuhnya hancur terkecuali tangan kanannya yang tak bisa dihancurkan oleh api. Karena setiap hari digunakan untuk salaman kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam pertemuan Al-Rabithah Al-Alawiyah yang ada di kota Surabaya, kebetulan saya hadir dan saya lihat dan saya dengar sendiri beliau menceritakan. Pernah satu saat di negeri Hadramaut itu ada seorang syekh, yang syekh ini pada malam harinya dia bermimpi. Apa mimpinya yang dimuliakan oleh Allah? Dia bermimpi, di dalam mimpinya dia mukuli Nabi Muhammad SAW. Dia padat, dia pukul Rasulullah SAW di dalam mimpinya sampai babak belur. Bangun dari tidurnya ketakutan dia. Ini mimpi apa ya? Seperti ini. Gak mungkin mimpi ini gak ada maknanya. Ketakutan berada di gak bisa tidur karena mimpi yang jontosi mimpi mukuli Rasulullah SAW. Kalau dia bermu'min hak, mimpinya orang mukmin itu hak. Apalagi itu seorang guru, seorang syekh. Dia ketakutan, dia mencari orang-orang yang bisa menakwilkan mimpi. Sampai kepada satu orang waliullah yang dia menakwilkan mimpi orang tadi. Engkau punya pondok pesantren, kata waliullah. Benar, saya punya pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren itu ada keturunan Rasulullah. Rasulullah itu seorang sayyid. Jadi mungkin nama Habib itu di Lombok baru-baru dikenal, baru-baru familiar sekarang beberapa tahun ini. Dulu pernah ada, tapi tidak begitu familiar. Habib itu kekasih, betul kekasih. Kenapa dipanggil kekasih? Karena para masyayikh, para tuan guru
para guru-guru dulu memanggil anak cucu kami dengan Habib, kecintaan, kekasih, karena cintanya mereka dengan darah yang mengalir di dalam diri. Maka dipanggil Habib. Cuma kalau di Lombok dulu dikenalnya dengan Tuan Said sama Tuan Serikot. Itu anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Dan wajib kita cintai, wajib kita hormati, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun pemikirannya, selama dia baik, wajib kita hormati dan kita cintai, tapi nggak wajib kita ikuti. Ada habaib yang jalan yang menyimpang, ada habaib yang akidahnya menyimpang, ada. Tapi semuanya wajib kita cintai, karena mau nggak mau di dalam dirinya tetap ada darahnya Nabi Muhammad. Tetapi nggak wajib kita ikuti. Kalau ada habaib Syiah, ya jangan kita kumpul, jangan kita ikuti, tapi tetap kita hormati dan kita cintai. Kalau ada habaib Salafi atau Wahabi, ya jangan kita ikuti, tapi wajib kita cintai. Karena di dalam darahnya ada DNA, ada bagian, ada darah dari Rasulullah SAW. Kalau sampai kita menghina, berarti menghina bagian dari Rasulullah SAW. Wal-iyadu. Jadi jangan pilih-pilih kalau cinta. Lalu si Syekh ini mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya itu diceritakan kepada wanita. Kata wanita ini, engkau di pondokmu punya pondok, ada yang anak turunnya Nabi Muhammad. Apakah kamu baru-baru ini mukul mereka? Langsung dia pergi. Benar wahai Syekh, belum lama ini saya mukul mereka karena melakukan pondok. Saya pukul mereka. Dia melakukan kesalahan, ada beberapa santri, saya pukuli mereka. Dijilid, pondok orang biasa namanya dihukum dijilid. Katanya wali tadi. Begitu pula kau memperlakukan anak Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad, begitulah kamu memperlakukan Rasulullah SAW. Maka hati-hati wahai yang berbahagia. Habib, Sayyid, Tuan Sarifah atau Tuan Sarifah adalah anak cucu Nabi Muhammad. Mereka juga manusia, bukan malaikat. Jangan tuntut para habaib atau para syarifah atau para Tuan Sayyid itu menjadi sempurna. Mereka bukan malaikat, mereka manusia. Kadang bisa berbuat salah, kadang nggak sepemikiran sama kita, kadang dia bermaksiat. Mereka bukan malaikat, tetapi kita wajib menghormati dan mencintai mereka. Itu kewajiban kita. Jadi jangan pernah pilih-pilih kita mencintai habaib, mencintai Tuan Said, mencintai Tuan Sarifah. Jangan pilih-pilih. Cinta kok pilih-pilih? Cinta sama Nabi Muhammad tak? Terus nanti kalau kita pilih-pilih, oh saya cinta sama Habib yang ceramahnya halus, kalau ceramahnya keras gak cinta, gak cocok saya. Oh Habib itu harus tegas, kalau yang ceramahnya halus-halus saya gak suka. Oh Habib harus ganteng, oh Habib harus pintar, oh Habib harus alim. Kita pilih cintanya sama anak cucu Nabi. Nanti kalau di akhirat berani kita di hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah saya pilih cinta sama anak cucu kamu. Berani kita mengatakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mencintai umatnya seperti apa sih? Banyak kan sudah para dai yang menyampaikan bahwa Rasulullah merindukan umatnya, mencintai umatnya. Benar. Bahkan Rasulullah dari riwayat tidak meninggal kecuali umati, mengatakan umatku itu umatnya. Lalu bagaimana keluarganya? Lalu bagaimana anak cucunya Nabi Muhammad SAW? Maka saya sebenarnya tabu menyampaikan ini, karena saya seorang habaib, tabu menyampaikan ini. Tetapi karena tidak ada orang menyampaikan ini, dan semakin parahnya lagi banyak orang-orang yang memusuhi anak cucu Nabi. Banyak yang dikatakan ulama justru menutupi pamor anak cucu Nabi. Padahal ketika Anda memuliakan anak cucu Nabi, Anda akan diangkat derajat oleh Allah, bahkan jadi walinya Allah SWT. Saya alhamdulillah pernah menjelajahi beberapa pulau, Jawa lagi daerah saya, Sumatera sudah pernah, Papua sudah pernah, Bali pernah, Lombok apalagi, Sulawesi saya pernah, Manado pernah, Ternate pernah. Tidak akan saya menemui satu orang alim pun yang non habaib dia diangkat jadi walinya Allah. Alim
alim, ulama, non habaib diangkat jadi walinya Allah, terkecuali dia mencintai anak cucunya Nabi Muhammad dengan cinta yang ekstrim, baru diangkat jadi walinya Allah. Kalau enggak, alimnya kayak apa, hafalannya satu lemari kitabnya, bisa jalan sujud di atas bara api, alim hafizul Quran dengan 7 bacaan. Kalau enggak mencintai daripada anak turunnya Nabi Muhammad, enggak mungkin dia bangun surga, enggak mungkin diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Rasulullah, adibu auladakum bitalatati isol, ajarilah anakmu, adibu, ajari, tarbiyah anakmu dengan 3 hal. Yang pertama yang disebut sama Rasulullah apa? Hubbun nabiyyin, hubbun nabiyyikum. Yang kedua, wa ahli baitihi, wa hubbu ahli baitihi. Yang ketiga berapa? Qiraatul Quran. Ini 3 prosedurnya disebut. Pertama, cintai nabimu, ajari anak-anak kita cintai nabimu. Yang kedua, cintai keluarganya nabimu. Yang ketiga baru qiraatul Quran. Kenapa enggak qiraatul Quran ditaruh yang paling pertama? Karena banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, menguasai Al-Quran, tapi memusuhi keluarga Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah mengapresiasi? Sampai tahu orang Khawarij? Khawarij itu disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala anjing-anjing neraka. Disebut sama Nabi Muhammad, disebut Nabi Muhammad anjing-anjing neraka. Khawarij, mereka itu imannya keluar dari tubuhnya seperti anak panah keluar dari busuknya. Banyak hadis yang menjelaskan tentang Khawarij. Apakah Khawarij itu orang bodoh? Enggak. Kata Rasulullah, kamu mau lihat bacaan Al-Quran ini, kamu akan minder dengan bacaan Al-Quran. Kalau kamu melihat sholatnya, kamu akan minder dengan sholatnya. Orang-orang Khawarij ini tidak pernah mencintai anak Nabi Muhammad, anak cucunya Nabi Muhammad. Baca Al-Quran yang bagus, Al-Quran luar biasa, tetapi memusuhi anak cucunya Nabi Muhammad, mengkafirkan anak cucunya Nabi Muhammad, menyesatkan anak cucunya Nabi Muhammad, membid'ahkan anak cucunya Nabi Muhammad. Padahal bagaimana dia memperlakukan warga Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad, begitu pula seperti itu dia memperlakukan Nabi Muhammad. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, ada habaib, ada habib, ada syarifah. Itu anak Tuhan. Ada namanya muhibbin. Muhibbin itu orang yang mencintai anak cucu Nabi Muhammad, dikenal dengan nama muhibbin. Pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang dia membuktikan cintanya dengan mencintai anak cucu Nabi Muhammad, itu namanya muhibbin. Dikenal di Indonesia dengan nama muhibbin, para pecinta. Kalau saya bahasakan muhibbin itu ada 3. Evan yang dibuatkan. 1 namanya bintu. Bintu itu kalau bahasa Arabnya anak perempuan dia. Bintu. Bintu itu kalau saya kasih kepanjangan muhibbin buntu. Dia cinta sama anak cucu Nabi karena ada butuhnya. Butuhnya apa? Biar cepat dipilih sama masyarakat. Bapak dia masih nyalon, kalau ada anak cucu Nabi buat majelis dia datang, terus kasih janji-janji. Jadi kalau saya coblos, Habib saya bangunkan sholat. Muhibbin butuh. Itu namanya muhibbin butuh. Cinta karena butuh, ada sesuatu, ada tendensi. Dia butuh, dapat ketenaran, butuh, dapat jabatan. Ini bukan cinta, ini tapi namanya ada tendensi ya Tuhan yang dimuliakan. Itu biasanya banyak nanti menjelang pemilu atau menjelang pilkada. Benar-benar. Yang kedua itu ada namanya bintang. Kalau tadi bintu anak perempuan dia laki-laki dalam bahasa Arab, kalau bintang anak perempuan kamu kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya kasih kepanjangan bintang ini, muhibbin takut. Dia mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW bukan karena betul-betul cinta, kepengen mendekat, kepengen besok kumpul sama Rasulullah, tapi dia takut. Karena
dia tahu kalau anak cucunya Nabi itu bisa mualatin? Ya jelas bisa mualatin para habaib. Karena di dalam darahnya ada darahnya Nabi Muhammad. Anda tahu peristiwa Karbala? Terkenal nggak peristiwa Karbala? Siapa yang dibunuh? Siapa Sayyidina Husain? Cucu Rasulullah. Anda baca sejarah, bagaimana mereka semua yang membunuh Sayyidina Husain? Semuanya mati satu persatu, tidak tersisa. Sampai terakhir yang menutupi jalan Sayyidina Husain untuk minum. Kan itu waktu itu Sayyidina Husain dan keluarga kehausan meminum. Dia yang menghalangi untuk bisa ke tempat minum. Terakhir dia kena satu penyakit, badannya panas. Kalau diminum tambah panas, sampai mati perutnya membungis air. Baca sejarah, baca sejarah. Jadi memang mereka itu takut. Mereka itu pedang-pedangnya ketika mengacungkan kepada Sayyidina Husain saat di Karbala itu. Mereka itu gak ada yang berani menusuk karena takut. Mereka pasti kalah. Dia membunuh tapi gak berani. Sampai ada namanya Abdullah ibnu Jausan, sampai ibnu Jausan yang masuk memenggal kepala Sayyidina Husain. Cucu Nabi Muhammad SAW. Itu pasukan gak berani. Karena apa? Takut. Karena tahu ini mulutnya pernah dikecut oleh Nabi Muhammad SAW. Ana bin Husain, wa Husain minni, kata Nabi Muhammad. Hadisun sahih. Saya dari Husain dan Husain dari aku. Dipenggal kepalanya, dibunuh rame-rame, kepalanya dibuat arak-arakan. Semua nasibnya binasa pada. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi mereka tahu, mereka takut. Ada orang-orang yang tahu kalau Habib ini mualatin. Jadi dia pura-pura cinta karena takut biar enggak suar. Karena takut biar tubuhnya enggak sepi. Karena dia tahu ini kalau kurang aja saya masyarakat kayak Karbala tubuhnya sepi. Tapi cintanya hanya sebatas takut, bukan cinta benar-benar dengan anak. Loh, Habib kalau bisa mualati banyak cerita di Lombok. Anda biar tahu saya ceritakan para habaib yang ada di Lombok bisa. Ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Kaf, kakeknya bangsa-bangsa Al-Kaf yang ada di sini. Yang orang Taliban tentu tidak asing dengan bangsa Al-Kaf karena ada hubungan saudara dengan Al-Kaf yang benar. Dia punya kakek buyut namanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Kaf, makamnya di Seganteng. Pernah Habib Ali Jin Ali ini, kebetulan mertua saya perempuan juga Al-Kaf. Pernah Jin Ali ini dia naik kuda ke satu desa. Entah desa di mana. Ketika akan lewat satu menyeberang sungai, dia tanya ada seorang di situ, ini sungai dalam apa? Dilekakin sama orang yang nunggu sungai tadi. Sama petani itu, oh itu tidak dia dalam. Tidak dia dalam, itu sungai lewat aja. Ternyata sungainya dalam. Habib Ali ini lewat, ya jelas kesungkur, kudanya kesungkur, semua jatuh, terbesuak, semua jatuh, tenggelam, tapi apa? Habib Ali tidak mau apa-apa. Dibenarkan semua kudanya, dipinggirkan, jubahnya dibersihkan, dagangan semuanya. Apa yang terjadi besoknya? Itu air sungai meluap satu desa, semuanya banjir, tenggelam di mana air. Terjadi di Pulau Lombok. Kemarin belum lama saya ziarah. Ini dia tahu. Kemarin saya ziarah terakhir ke Habib Saleh bin Yusuf Al-Idrus, seorang wali keramat yang gak jauh dari sini semuanya. Di mana? Makamnya di Negeri. Beliau seorang wali yang keramat, habaib. Pernah satu waktu Habib Saleh Al-Idrus ini datang ke satu kampung di dekat Negeri sini. Ketika datang, dia diterima dengan tidak baik. Dikerjain, dikasih apa? Kerontongan yang keras, kerontongan apa namanya, marneng itu yang keras. Tahu pada Habib ini tak punya gigi, tapi dikasih kerontongan yang keras dengan yang menghina. Lalu di situ tidak disambut dengan baik atau tidak diperlakukan dengan baik. Itu Habib Saleh itu sama nangis. Dia meminta kepada Allah mengundang api datang. Julat, dia bilang. Semua kampung itu julat yang jahatin dia. Semua rumahnya kebakar, api itu datang entah dari mana datangnya. Semua kebakar kecuali orang-orang yang nggak mendolimi beliau. Terjadi di negeri, Anda boleh tanya sama masyarakat. Pernah diinsal terjadi kepada beliau. Beliau ini orangnya agak majnun, sering minta-minta uang.
makan sendiri. Uang itu sampai banyak, satu kantong semuanya. Orang itu suka ngasih uang karena takut memang dia keramat. Itu sampai banyak uang. Itu nggak dimakan sendiri, uang itu bagikan ke orang sakit, dibagikan kepada anak kecil, bagikan kepada anak-anak semuanya sampai habis. Dia nggak makan sendiri. Memang dia sering minta uang. Entah maksudnya apa, entah perintah dari apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu waktu di Linsa, ada satu keluarga Hindu yang dia nggak senang sama Habib ini. Satu ketuanya itu nggak senang sama Habib ini sebab dia sering masuk kampung situ dan orang-orang kampung situ menghormati dan dia sering ditolak. Dia nggak suka. Ketika itu dia mau dibunuh sama orang tadi dari belakang, apa ditusuk dari belakang biasanya. Waktu baru mau ditusuk besok dari belakang, tangannya nggak bisa bergerak gitu terus selama berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan akhirnya keluarganya memutuskan untuk minta maaf. Ditiup gini tak sama saudara, selesai, kembali lagi kami. Dan sejak itu hubungan terjalin baik antara keluarga Hindu itu dengan keluarga daripada Al-Habib Shalih bin Yusuf. Dan banyak ceritanya, ada cerita-ceritanya beliau. Jadi memang ada orang yang tahu ini Habib keramat, ini anak cucu Nabi keramat, dia takut. Jadi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah binti, yaitu kalau dalam bahasa anakku perempuan. Tapi kalau saya bahasakan binti itu muhibbin sejati, mencintai anak cucu Nabi, nggak lihat-lihat itu anak cucu Nabi lengeh, itu anak cucu Nabi gagah, itu anak cucu Nabi bangga, itu anak cucu Nabi pinter, itu anak cucu Nabi bodoh, itu anak cucu Nabi keras, itu anak cucu Nabi lembut, itu anak cucu Nabi seperti pesek, itu anak cucu Nabi mancung di dunia, cantik, jelek, semua dia cintai tanpa terkecuali. Gak melihat golongannya. Anak cucu Nabi Muhammad SAW saya cintai. Ini orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ini sampai jam berapa ceramahnya? Lanjut? Masih semangat? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah masyarakat masjid sini ya, antusias semuanya, semangat. Ini masjid, insyaallah masjid yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi pernah didatangi anak cucu Nabi Muhammad. Katanya saya pernah dengar dari satu kiai. Ini yang ngomong bukan Habib kiai, sekarang sudah meninggal. Katanya kalau satu daerah atau satu rumah itu dia cintanya dibalas oleh Rasulullah, itu cintanya didapatkan anak cucunya Nabi Muhammad di situ. Alamat dia akan mendapatkan cintanya Rasulullah. Apalagi sampai habaibnya nyaman di situ. Nyaman, senang, betah setiap hari di situ. Itu berarti tempat itu dicintai sama Rasulullah. Dia kirim anak cucunya. Amin. Cintanya dibalas oleh Rasulullah. Itu sudah ciri. Itu sudah ciri. Kalau ada desa yang sampai tidak ada senang didatangi anak cucunya Nabi Muhammad, hati-hati. Itu desa berarti tidak ada senang sama Rasulullah. Itu masjid ini Masya Allah. Saya tahu ini masjid Masya Allah. Saya waktu malam saya biasa duduk tempatnya Abbasan. Itu malam kemarin belum lama seminggu yang lalu. Itu saya 2 malam lewat gang sini jam 2 malam atau jam 3 malam. Saya dengar dan Abbasan kan dengar semua, dengar supir saya dengar itu Habib Masmi, dengar semuanya. Orang ngaji di sini suaranya keras. Saya kira mabuk. Tidak pakai mic, tapi suaranya sampai gang situ. Itu posisinya perempuan gitu. Nah, takut. Itu yang ngaji makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh Allah. Suaranya keras, merdu seperti mau nangis. Itu 2 malam betul-betul saya dengar. Saya sampai tanya, ini sampai yang ngaji. Ini kan ada yang jawab. Tahu? Tak berbot, tak apa. Atau saya kira ada jauh lah yang di sini. Jam 2 antara jam 2 dan 3 malam keras suaranya. Dan enak suaranya, seperti orang mau nangis itu suara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan makhluk Allah yang baik ada di sini. Nah, memang masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya alhamdulillah jamaahnya semangat-semangat kalau mendengar ceramahnya para habaib. Insyaallah kita yang duduk sini hidup kita diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah bila Allah masajidul kata Rasul. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di satu tempat adalah masjid-masjidnya.
Amalkan masjid, duduk di dalam masjid, Anda akan kecipratan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke cerita ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'ut tabi'in. Bahkan Sayyidina Muhammad al-Bagir itu pernah menyekolahkan anaknya Sayyidina Ja'far Shadiq itu kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Terkenal kisahnya, seorang ulama besar. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini meninggal dalam jihad fisabilillah. Seorang sufi besar, dia meninggal dalam pertempuran melawan orang-orang kafir di Salim atau di Spanyol, dalam pertempuran laut. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini pernah, dia ini punya satu amalan. Apa amalannya yang dimuliakan oleh Allah? Amalannya adalah setiap tahun beliau selalu melaksanakan ibadah haji. Nah, ini cerita ma'ruf. Ketika tahun yang kesekian, seperti biasa beliau sudah mengumpulkan perbekalan, mengumpulkan sabuk untuk siap melaksanakan ibadah haji. Dia pamit sama istrinya, dirapikan, ditimpes istilahnya orang sini, semua bawaannya, semua alatnya. Lalu beliau naik kepada tunggangannya, berangkat untuk berangkat haji dari kota Baghdad menuju kota Rasulullah. Sampai di satu kota, beliau transit, istirahat, sehingga beliau menurunkan semua tendanya, beliau tata, beliau menginap semalam untuk transit di sini. Pada malam harinya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ini dia jalan-jalan malam ke kota, jalan-jalan, muter-muter lihat situasi. Nah, ketika dia muter-muter lihat situasi, didapatinya satu tempat sampah, pembuangan sampah umum. Dilihat di pembuangan sampah tadi ada seorang wanita yang dia sedang mengais-ngais sampah. Lihat Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ketika wanita itu mengais-ngais sampah, dia mendapati sebuah bangkai ayam. Yang bangkai ayam ini dibawa pulang ke rumah. Ternyata ayam yang menggunakan Allah. Ternyata perempuan tadi yang mengambil bangkai ayam sampai rumah, dia bumbut, dia cabutin bulu-bulunya dan mau dimasak. Anak-anaknya kecil-kecil sudah nunggu semua untuk makan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak kaget melihat kejadian seperti ini. Ini bangkai ayam mau dimakan sama wanita ini. Haram. Ribat alaikumul maitata wa dam wa lahmal khinzir. Allah mengharamkan kepadamu maitah, yaitu bangkai. Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Tidak, saya cuma mau bicara sebentar sama ibu. Oh silakan. Ada apa? Saya tadi melihat ibu mengais-ngais sampah. Ketika mengais-ngais sampah, saya dapati ibu mengambil bangkai ayam lalu akan diberikan kepada anak-anak ibu untuk dimakan. Ini kan haram, bangkai. Kenapa aku akan masak akan berikan kepada anak-anak? Maka ibu tadi menjawab, engkau namanya siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Masya Allah, engkau adalah ulama besar, engkau adalah sufi besar, panutan kami semua. Ini ayam, kata ibu tadi, haram untuk kamu, halal untuk saya. Kok bisa? Kok haram buat saya, halal untuk kamu, kata Abdullah bin Mubarak. Ketahuilah, saya ini seorang janda, tinggal mati sama suami saya punya anak, dan saya nggak bisa kerja. Saya jatuh dalam kemiskinan, dan ketahuilah, saya adalah seorang syarifah, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Tuan syarifah, saya nggak bisa makan. Orang satu kota nggak ada memperhatikan keadaan ekonomi saya. Ini anak-anak saya 2 hari sudah nggak makan ini. Kelaparan. Engkau kan ulama, engkau tahu dalam hukum fikih, ketika seorang kelaparan daripada dia harus mati, boleh dia makan yang haram, tetapi dalam keadaan darurat, hanya sekedar menegakkan perutnya agar tetap hidup. Benar atau tidak? Nangis Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Jangan sampai anak-anak kamu, anak cucu Nabi dimakan dengan makanan bangkai. Tunggu sebentar, kata beliau. Pulang ayam ini, tunggu. Jangan sampai. Beliau kembali ke tendanya, semua tendanya dibuat
dibongkar sama beliau. Dikumpulkan semua bekalnya, semua uangnya, semua sangunya dibawa, diberikan kepada Syarifah anak cucu Nabi. Wahai anak cucu Nabi, ini hartaku, ini bekalku untuk engkau. Jangan sampai anak-anakmu makan yang gak beres. Saya gak jadi berangkat haji. Tahun ini saya gak berani berangkat haji. Gak sampai berangkat haji. Ini semua perbekalan harta semua. Semoga Allah menyelamatkan. Kata wanita dari terima kasih kepada Allah. Semoga kakekku berterima kasih kepada Allah. Akhirnya pulang gak jadi berangkat haji. Sudah sampai di rumah dia pakai sama istrinya. Istriku saya nggak jadi berangkat haji. Kenapa itu? Saya bertemu seorang Syarifah dalam keadaan di bawah kemiskinan, tak boleh perhatikan. Akhirnya saya berikan bekal saya semuanya, uang saya berikan semuanya agar dia dapat penghidupan yang layak. Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah musim haji selesai, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang pada datang pada beliau mengatakan, rombongan semua suang kepada beliau, silaturahmi kepada beliau Sayyidina Abdullah bin Mubarak, lalu mengucapkan selamat kepada beliau. Selamatnya apa? Hajjah mabrurah, wasa'iyah masyurah, badan berkabur, hijaratan dan tabur. Kaget Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Saya nggak jadi berangkat haji. Kok orang datang kok hajjah mabrurah, badan berkabur, mati jorotan dan tabur. Kamu sini-sini ini berjolak apa kata orang sini? Kok saya ini nggak datang ke haji kok kamu ucapkan hajjah mabrur, saya masyhur, mati jorotan dan tabur? Katanya umat yang datang kepada beliau, ampun, maaf saya Abdullah Sida yang berjolak. Loh kok bisa? Dong Sida berangkat haji kok. Wong yang mimpin di wukuf di Arafah doa Sida. Ada yang mimpin tawaf di Ka'bah, kamu yang mimpin. Yang mimpin sa'i, kamu yang jadi pimpinan jamaah haji. Kok bilang gak berangkat haji? Bingung saya Abdullah. Sampai akhirnya pada malam harinya dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang bermimpi kepada Nabi Muhammad adalah ru'yatul haq, bertemu langsung kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Syaitan la yatamathalu bi," dan setan itu tidak bisa menyerupai aku. Jadi barang siapa yang man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Rasulullah. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya maka betul dia melihat aku, kata Rasulullah. Rasulullah dalam mimpinya Abdullah Mubarak mengucapkan terima kasih kepada Abdullah. Engkau telah membantu salah satu cucuku sehingga dari kemiskinan dan kelaparan, sehingga dia tidak jadi makan makanan yang bangkai. Dan Allah berterima kasih kepadamu. Allah menciptakan satu malaikat, yang malaikat tadi diserupakan wajahnya dengan wajahmu, dan setiap tahun berhaji di Mekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan pahalanya dimahalakan kepadamu. Karena apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kiamat, malaikat itu berhaji, dan hajinya pahalanya disediakan kepada Abdullah bin Mubarak karena membantu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau cintanya dibuktikan kepada Rasulullah SAW, ini orang-orang yang bisa persatukan umat, yang membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa dari kita yang berangkat haji, tapi kita tahu nggak haji kita mabrur atau tidak? Haji sah belum tentu mabrur, kewajiban terpenuhi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Sayyidina Abdullah nggak berangkat haji tapi dihitung haji mabrur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya yang ini kiamat. Karena cintanya kepada fuqara wal masakin, khususnya anak cucu Nabi Muhammad. Berapa dari kita yang setiap tahun bolak-balik haji, umrah, tetapi tetangganya nggak bisa makan,
Tetapi kalau orang sakit keluarganya nggak bisa sekolah, nggak pernah dilihat, nggak pernah diurus, Anda kira Allah akan menerima uang? Nggak akan diterima. Ketika Anda mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang harusnya dijawab oleh Allah, labbaik wa sa'daik, selamat datang dan engkau berbahagia, Allah akan membahagiakanmu. Maka kalau orang-orang yang seperti itu akan dijawab la labbaik wa la sa'daik, gak ada sambutan turun dan engkau gak berbahagia, pulang. Allah gak butuh haji, Allah gak butuh uangmu. Haji itu yang sekali wajib, umrah itu sekali wajib, yang lainnya sunnah. Tapi kita memperhatikan fuqara wal masakin, wajib. Kalau kita mampu, kita memperhatikan anak turun Nabi Muhammad, wajib. Kalau kita mampu, bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka saya pernah ke Sulawesi, Maluku, Ternate, Sumatera, Jawa khususnya. Tidak ada satu ulama pun, orang alim seperti apa yang diangkat jadi wali daulah keramat, kecuali pasti dia mencintai anak cucunya Nabi Muhammad. Tidak pernah dengar namanya Kiai Abdul Hamid di Pasuruan, seorang wali keramat namanya Kiai Abdul Hamid. Pernah ada orang datang kepada Kiai Abdul Hamid bawa uang haram, uang hasil dari judi, dikasih hadiah buat Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid tahu itu uang diambil, diperes keluar darahnya. Sama Kiai Abdul Hamid, diperes keluar darahnya. Katanya Kiai Abdul Hamid ambil ini uang haram. Keramatnya sampai seperti itu, cintanya sama Allah itu. Sampai-sampai majelisnya beliau itu yang dihadiri ribuan orang. Tidak akan dia mulai majelis itu dengan baca Al-Fatihah, kecuali kalau di situ ada Habibnya nggak mau maju. Nggak akan dimulai, dan dia tahu beliau termasuk orang yang bisa mencium bau anak cucu Nabi Muhammad SAW. Pernah kejadian satu majelis yang beliau dihadiri ribuan orang, rupanya ada satu Habib yang datang, tapi Habibnya mungkin nggak begitu pintar atau nggak begitu alim, dia malu, dia tahu dia Habib pasti suruh maju. Cuma kayak itu biasa, kaos sama celana nggak pakai biasa, kaos celana nggak kopiah, dia delay di sela-sela jamaah, sembunyi di sela-sela jamaah. Kiai Hamid tahu kok, saya nggak akan mulai majelis ini kalau Habib nggak maju. Ini diantara ribuan orang ada nengok sini, tolong Habib silakan Anda maju, tolong buka majelis ini baru akan saya mulai. Kalau Anda sembunyi, saya nggak mungkin mau memulai majelis ini sampai jam berapa nggak mungkin saya mulai. Tolong Habib, tolong maju Habib. Di sini ada Habib dan saya bisa mencium. Betul berdiri itu Habib akhirnya maju, menyerah, baca Fatihah selesai baru dimulai. Terakhir makamnya Kiai Hamid ini makamnya guru. Di atas itu makamnya gurunya namanya Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, kakek daripada Al-Ustaz Al-Habib Taufik Pasuruan. Tahu kan sampai? Itu makamnya di bawah. Kalau saya sudah pernah ziarah, makamnya sebelah sini. Itu atas agak tinggi makamnya para habaib, termasuk guru beliau Habib Ja'far bin Syekhon. Itu Kiai Hamid semasa hidupnya Habib Ja'far bin Syekhon. Kalau lewat depannya rumahnya Habib Ja'far bin Syekhon, jalannya jongkok. Jalan sampai depan rumahnya Habib Ja'far itu jalannya jongkok, karena hormatnya kepada anak gurunya Nabi Muhammad dan sekaligus gurunya. Itu makamnya di bawah pernah mau ditinggikan biar sejajar sama para habaib, dibongkar, direnov, nggak bisa mau ditinggikan, nggak mau makamnya ditinggikan sejajar dengan para habaib. Sudah mati, masih cinta sama anak Nabi Muhammad SAW. Itu walinya Gusti Allah. Kalau ada wali katanya punya keramat, punya keajaiban, kok kurang ajar sama anak cucunya Nabi Muhammad? Kok berani kawin sama Syarifah? Kok berani kawin sama Tuan Syarifah? Kurang ajar. Kok berani sama anak cucunya Nabi Muhammad? Itu bukan wali, pasti mutlak bukan wali. Itu pasti orang yang punya sihir atau dia dukun, diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali, dia nggak mungkin berani kurang ajar oleh anak cucu Nabi Muhammad, nggak mungkin berani kawan dengan tuan-tuan Syarifah, karena menjaga kehormatan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Banyak kalau mau saya ceritakan yang intinya
umat Islam akan makmur, umat Islam akan berjaya, persatuan akan didapat bagi orang-orang yang pemimpin-pemimpin atau ulama-ulamanya yang menggerakkan umatnya betul-betul mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad. Lihat siapa yang sekarang bisa mempersatukan umat kalau tidak anak turunnya Nabi Muhammad. Maaf, ampun. Siapa? Dari zaman dulu tidak mungkin bisa mempersatukan umat kecuali di situ ada darahnya Nabi Muhammad yang berhasil mempersatukan dua kaum yang akan berperang. Siapa kata Nabi Muhammad? Sayyidina Hasan, anak turunnya Nabi Muhammad. Turun terus ke bawah. Siapa yang jadi pemimpin-pemimpin yang dapat mempersatukan umat hingga sekarang ini? Yang bisa mengumpulkan jutaan umat di Jakarta itu siapa kalau bukan anak cucu Nabi Muhammad? Lebih banyak dari jamaah haji, 4 juta orang datang. Siapa kalau dari dalamnya ada anak cucu Nabi Muhammad? Harusnya umat itu melihat. Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Itulah kemuliaan darah yang di dalamnya ada darah Nabi Muhammad. Al-Habib Bahar bin Zubair yang insya Allah Februari akan datang dari ini. Beliau pernah menceritakan ketika beliau itu dakwah di satu tempat di Ambon atau di mana. Itu ketika beliau manggung ceramah, kebetulan waktu itu di Takbir Akbar itu ada seorang pendeta, Nasrani. Itu ketika beliau selesai rangkum, turun dari panggung, kan jalan biasa di panggung ya, jalan biasa jamaah pulang, ya jalan, orang ada salaman biasa. Pendeta tadi nanya sama salah satu pendeta, itu tadi yang ceramah dan turun itu sama? Oh itu Habib Bahar, oh pendeta tadi Habib itu siapa? Kok dipanggil Habib? Habib itu apa? Oh Habib itu anak turun atau cucunya Nabi Muhammad SAW. Begitu kata pendeta tadi. Kamu tahu anak turun nabimu ada di sini, kamu melakukan seperti itu. Umat muslim, ketahuilah, kalau saya tahu Yesus itu punya keturunan dan keturunannya datang ke tempat saya ini, gak mungkin saya biarkan kakinya menyentuh tanah. Turun dari panggung, gak mungkin saya biarkan kakinya menyentuh tanah. Akan saya gendong, saya bawa, saya umbar. Gak mungkin saya biarkan kakinya yang suci menyentuh tanah. Itu kata pendeta. Engkau itu anak cucunya Nabi Muhammad, turun kau biarkan seperti itu saja. Ini yang bilang orang Nasrani bukan yang bilang. Maka mari mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mungkin ini jangan disampaikan, tapi ini harus disampaikan dan insya Allah menambah keilmuan kita, wawasan kita untuk semakin mencintai Rasulullah. Jadi enggak kita cuma ngomong cinta tapi tidak ada buktinya. Ya buktinya apa? Ya, yang pertama dan utama mencintai anak cucu Nabi Muhammad. Yang kedua banyak sholawat kepada Rasulullah, lalu menyaksikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika ini dikumpulkan dalam satu amalan, Anda akan selamat di dini al-mar'u ma'a man ahabba. Besok di akhirat orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Buktikan cinta kita, jangan cuma ngomong cinta. Agar Rasulullah mencintai kita, agar Rasulullah membalas cinta kita, dan kita selamat besok berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memakmurkan masjid ini. Semoga Allah memakmurkan kampung Galuh ini. Makmur dengan rezeki, makmur dengan akhlak, makmur dengan rezeki, makmur dengan ilmu, rezeki zahir, rezeki batin, dan semua umat Islam di tempat ini mudah-mudahan disatukan hatinya, disatukan langkahnya dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dijadikan semuanya insya Allah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, di barisannya Nabi Muhammad SAW. Dan semua insya Allah kampung warga masyarakat ini diberkahi hidupnya oleh Allah. Sepulang dari tempat ini diampuni dosa-dosa kita.
Sepulang dari tempat ini diselesaikan semua permasalahan kita oleh Allah. Berkatnya Nabi Muhammad, dipanjangkan umur kedua orang tua kita, dipanjangkan umur guru-guru kita, dipanjangkan umur ulama-ulama kita, dipanjangkan umur tuan guru kita, dipanjangkan umur para habaib, para guru-guru kita, seluruh habaib dan seluruh ulama tanpa terkecuali ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sepulang dari tempat ini Allah menyembuhkan segala penyakit kita, zahiran wa batinan, berkatnya Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita fi ta'atillah wa Allah ma'ayyukum fa'afiyah wa salamah. Dan semoga Allah bagi orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah melapangkan kubur, memberi cahaya kepada jalannya. Dan semoga Allah mengumpulkan mereka kepada para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka kabar-kabar yang baik. Karena sesungguhnya amal-amal kita disampaikan kepada umat mukmin. Bahasanya Allah amalu war rasul wal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, disampaikan amal-amal kita kepada Rasulullah dan kepada orang-orang mukmin, termasuk kedua orang tua kita. Sampaikanlah kabar yang baik kepada orang tua kita ya Allah. Sampaikanlah anak-anaknya berkumpul di masjid kalian ini ya Allah, berzikir kepadamu, sholat jamaah ya Allah, melakukan perbuatan yang baik, mendengarkan mau'izatul hasanah, thalabul ilm sebagaimana perintahmu ya Allah, sehingga kedua orang tua kami senang, sehingga kedua orang tua kami bangga ya Allah. Cukup di dunia kami sudah merepotkan mereka ya Allah, cukup di dunia ini kami sudah membuat susah mereka ya Allah. Jangan kau biarkan mereka susah di dalam kubur mereka ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, jangan haramkan wajah Rasulullah SAW untuk kami pandang ya Allah, di dunia ini maupun di barzakh maupun di akhirat ya Allah. Perjumpakanlah kami kepada Nabi Muhammad walau di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, jangan kau haramkan tubuh kami untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad. Jangan haramkan mata ini untuk memandang Nabi Muhammad, karena terlalu dosa di mata kami ya Allah. Karena kurang ajarnya kami bersama kepada Rasulullah, karena kurang ajarnya kami kepada anak cucu Nabi. Jangan kau haramkan kami untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sungguh kami hamba yang lemah ya Allah. Nahnu qaumun du'afa, kami hamba yang lemah, iman kami lemah, ilmu kami lemah, sehingga kadang kami tidak mengetahui ya Allah mana hak-hakmu ya Allah, mana hak-hak Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah, berikan kami petunjuk yang baik ya Allah, untuk bisa mencintai Nabi-Mu, untuk bisa mengikuti jalan Nabi-Mu, untuk bisa mencintai keluarga Nabi-Mu, untuk bisa mencintai sahabat-sahabat Nabi-Mu, untuk bisa mencintai para ulama wassalihin wal auliya wal amilin ya arhamar rahimin. Afwan ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah. Mungkin kami sebagai anak cucumu ya Rasulullah, kami belum sesuai dengan jalan yang Engkau harapkan. Kami sebagai anak cucumu ya Rasulullah, para sayyid, masih banyak yang penuh dengan kekurangan, masih banyak yang tidak menjalankan sholat, masih banyak yang terkadang masih mengambil sesuatu yang haram, masih banyak kami membohongi ya Rasulullah. Maafkan anak cucumu ini yang terkadang masih kurang ajar kepadamu ya Rasulullah, yang tidak mengikuti jalanmu dan jalan kakek-kakek kami. Maafkan kami, jangan haramkan kami. Akuilah kami sebagai anak cucumu kelak di akhirat ya Rasulullah. Akuilah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kenali kami besok di akhirat ya Rasulullah. Jangan sampai engkau tidak mengenali kami, umatmu, anak cucumu ya Rasulullah, anak cucumu ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah anak-anak cucumu ini agar diberi hidayah, mengikuti jalan penerus-penerusnya, mengikuti jalan dator-datornya hingga Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb,
Jadikan kami mengikuti jalan silsilah guru-guru kami sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kami masih kurang banyak, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan para Rasulullah menuntun kami dalam sakaratul maut kami, ya Allah. Hadirkan Rasulullah dalam sakaratul maut kami, ya Allah. Sebab berapa banyak manusia yang tidak selamat di sakaratul maut di saat-saat akhirnya karena iblis datang membawakan minuman. Ya Rasulullah, hadirlah di dalam sakaratul maut kami, di dalam kubur kami, di dalam mizan kelak, di dalam perhitungan Allah di mahsyar kelak. Dampingi kami ya Habibullah, kun ma'ana ya Habibullah, kun ma'ana ya Rasulullah. Jangan haramkan kami untuk bersamamu ya Rasulullah. Sungguh berat sakaratul maut. Pernah satu kali Nabi Allah Isa diminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati karena dia punya mukjizat itu. Maka Nabi Allah Isa pernah menghidupkan satu makam. Ketika orang yang di dalam makam itu bangun, berambut putih, berjenggot putih, dalam keadaan resah dan ketakutan, orang itu mengatakan, apakah ini hari kebangkitan? Apakah ini hari kebangkitan? Dijawab oleh Musa, tidak. Engkau aku panggil dengan izin Allah. Siapa engkau? Aku adalah Isa putra Maryam. Lalu orang tadi mengatakan, sungguh wahai Isa putra Maryam Ruhullah, aku adalah Syam, aku adalah Sam putra Nabi Nuh alaihissalam. Aku sudah meninggal selama 1000 tahun dan rasa sakit ketika dicabut sakaratul maut sampai sekarang masih terasa. Ya Allah, ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Semoga Rasulullah mendampingi kami. Umat yang masih banyak kurang ajarnya ini. Afwan ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah. Ya Rabbi, ya Allah, terimalah taubat kami. Tubna ila Allah min jami'il ma'asi wa dhunub kabirha wa saghiriha. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin ya Allah, wa min tarkis shalah, wa min at-taqsir fis shalah, wa min tarkis zakah, wa min at-taqsir fis zakah, wa min dhulmil khalq ya arhamar rahimin. Dan semoga Allah mengakhiri usia kita tidak dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min 'ata'ika jisami wa qrim al-arwah minna bika khairil anami wa qrim al-mukhtar 'anna min salatin wa salami. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وتجاوز عنا والمسلمين، وارحمنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وأهلك الكفرة واليهود والمشركين والمنافقين في بلادنا إندونيسيا خاصة ولسائر البلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين ya Allah. Hancurkan mereka yang akan menghancurkan persatuan kaum muslimin ya Allah. Allahumma syaddid jam'ahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma ghalil adadahum, Allahumma zidhum kulla mumazzal. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim min al-bu'd bisyadad. Allahumma ahadan aradana bisu'in min al-jinni wal insi wal wuhushi aw gharib min al-makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw sultan aw sultan aw wiswasin fardut naduhum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydihim fi iflas wa bikum min al-rijli al-rasi la fi sahlin yasa wa la fi jadrin yatla
بألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد، بجاه سيدنا محمد، بحرمة سيدنا محمد، ببركة سيدنا محمد، بواسطة سيدنا محمد، باسم سيدنا محمد، بسر سيدنا محمد، بنور سيدنا محمد، بشفاعة سيدنا محمد، بمعجزات سيدنا محمد، بكرامات سيدنا محمد. لا تفرق بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.